Ya, tes tes. Oke, tes 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 tes. Oke, oke. Ya, oke, sama menyaksikan teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas mengenai latihan soal mengenai membahas kompetisi fisika. Ya, dalam sini kita akan membahas pada pertemuan pertama di sini ya. Ya, jadi agar lebih lebih intensif saya akan membahas tiga soal nih ya. Ini satu dua tiga soal, tetapi soal-soal ini adalah soal-soal yang lumayan berbobot. Nah, di sini langsung saja. Nah, di sini dikatakan katanya di bagian atas suatu bidang miring ya. Ini kan miring panjang yang membuat sudut theta dengan horizontal. Jadi di sini ditempatkanlah silinder yang berisi air gitu loh. Terus dipancarkan dari sini dengan ketinggian H pada saat silinder ini dari titik sini H dipancarkan dikarenakan ada tekanan di sini ya sebesar misalkan di sini kan dapat ada 2GH ya kan tekanannya itu yang dimana akan membuat tekanan ini memancarkan suatu pancaran air sampai ke titik sini ya karena adanya suatu tekanannya ini bagian atas ini. Nah selanjutnya dia sehingga menghasilkan pancuran air yang mendarat sejauh dia. Jadi di sini kita anggap bahwa pancuran air itu sejauh dia jatuhnya ke sini teman-teman ya. Nah seberapa jauh lubang yang harus dibuat dari dasar tabung H ya dari sini untuk membuat B sejauh mungkin. Jadi seberapa jauh sih lubangnya itu artinya seberapa jauh lubang yang harus dibuat, di mana tempat lubang yang diletakkan agar D-nya itu semakin jauh dibuat. Nah itu pertanyaannya. Oke, jadi kita hapus dulu ini agak lebih pusing. Nah, jadi kita tahu kan kita dapat menrealistiskannya atau misalnya coba kita lihat ini terekam tidak? Oh terekam ya. Oke. Jadi di sini ada ketinggian H ya. Terus ini kita anggaplah di sini ada kita buat dulu sketsanya. Ini X ya, sumbu X. Nah, terus ini R tinggi H. Nah, ini kita buat ini sumbu Y-nya. Sumbu Y, oke. Nah, di sini udah jelas ya, sudah terlihat ada sumbu X dan sumbu Y di sini. Nah, ada yang menyatakan ya berdasarkan rumusnya teorema teorema Torricelli ya. Ya, kita definisikan saya buat di sini. Teorema Torricelli. Kita tahu kan ini di fisika dasar pun dijelaskan teorema Torricelli itu di mana kata teorema Torricelli itu kecepatan air ketika keluar dari lubang itu didefinisikan sebagai ini. Itu adalah akar 2GH. Ini rumus basic ya. H kurangi H. Nah, ini kita akan simpan ya ke dalam persamaan pertama teman-teman. Ke dalam persamaan pertama. Agar kita lebih mudah nih. Oke. Nah, kita anggap ini bahwa kecepatannya ini akan horizontal teman-teman ya. Kecepatannya ini berarah horizontal. Nah, kita tahu kan bahwa ada persamaan rumus jarak daripada suatu horizontal itu apa sih? Yaitu adalah kita buat merah ya. Intinya yang merah itu kita bisa buat begini bahwa X ya, X itu jarak ya dikali kecepatan dikali waktu. Ini merupakan persamaan jarak itu tahu. Artinya berdasarkan persamaan jarak horizontal ini kita akan mendapatkan nilai P-nya itu apa? X bagi V. Ini kecepatan waktu dari kecepatan garis lurus berubah beraturan. Oke, kita hapus ini, maaf. Kita hapus. Ini kita buat ini bahwa ini persamaan 2. Ya jelas ya, ini V, X, dan T. Ya, jadi waktu itu adalah pembagian antara X dan V. Nah, selanjutnya kita akan membahas, ini kan kita udah bahas nih ke dalam bidang horizontal. Selanjutnya kita membahas ke dalam bidang vertikalnya. Jadi persamaan gerak arah vertikal, ya, atau kita bisa buat ini dalam bentuk tulisan warna hitam. Vertikal
dimana kita mengacu ya, mengacu di sini adalah dasar pada saat dasar tabung yang dimana ke arah positif ya. Di sini kita bisa buat di sini bahwa pada saat acuannya itu acuannya dasar tabung dan arah positif arah positif. Nah ini ya acuannya kita harus vertikal. Nah berdasarkan GLBB menyatakan persamaan daripada suatu GLBB menyatakan bahwa ada rumus pada saat sumbu vertikal itu adalah minus Y adalah H dikurangi setengah GT pangkat 2. Ya kita ini pasti udah tahu lah konsep basicnya ya kan. Nah di sini kita bisa buat ketinggiannya, ini gravitasi, ini persamaan umum lah dalam persamaan vertikal. Ini kita simpan ya ke dalam persamaan 3. Simpan. Oke. Nah selanjutnya kita mengetahui juga di sini dari gambar ini kita ketahui artinya jika kita menganggap ada suatu kita mau menghubungkan ke dalam sudut trigonometri di sini ya. Artinya daripada hal di sini kita tahu bahwa artinya tan theta itu adalah apa sih? Y per X. Kenapa yang kita dapatkan dari mana nih teman-teman? Ya udah, tan theta itu kan tan dosa depan samping. Kita mendefinisikan bahwa Y di sini mana? Y dibagi X ya. Kita bisa lihat di sini. Artinya sudut tan theta itu adalah Y bagi X. Itulah bagaimana kita mau mencari nilai sudut ininya ya teman-teman ya. Nah jadi kita bisa mendefinisikan kita kali X nih kedua ruas. Jadi kita akan dapatkan apa? X tan theta adalah Y ya. Nah ini kita bisa buat ini ke dalam persamaan 2 persamaan 4. Oke, kita akan kaitkan dengan geometri di sini pasti. Nah dari sini kita udah paham, selanjutnya kita akan lanjut. Nah, jadi kita udah dapat persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Agar lebih kompleksnya, kita akan mensubstitusikan nilai persamaan 1, 2, 3, 4 ini. Jadi, tadi kan kita tahu bahwa, mana tadi ini? Kita substitusikanlah ke dalam persamaan ini. X tan theta ini adalah Y. X kan ini, X kan ini, PT. Kita substitusikan ke sini ya. Jadi nanti kita akan dapatkan seperti ini teman-teman, minus X, atau kita hapus ini ya, minus X kali tan theta adalah H dikurangi setengah Y kali X kuadrat dibagi V kuadrat. Selanjutnya kita mensubstitusikan ya, hingga kita mendapatkan nilai jadi minus X kali tan theta adalah H dikurangi X kuadrat ya dibagi H dikurangi H. Nah jadi kita mau apa namanya memindaruaskan agar sama dengan 0 ya, kita akan mindaruaskan jadi nanti akan sebagai berikut ya, X kuadrat dibagi 4 dikali H dikurangi H ya dikurangi X dikali tan theta pastinya ya dikurangi H, ini akan kita buat sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita apakan nih? Ya sudah, kita mau apa namanya itu mengalihkan ini menjadi dikalikan ruas ini dengan 4 kali H kurang H agar apa? Nilai penyebut di sini akan hilang nanti, sehingga kita bisa memfaktorkannya begitu. Nah jadi kita akan bisa mengalihkan kedua ruas dengan 4 kali dengan 1 bagi 4 dengan bagi 1 dengan seperempat kali H kurang H, sehingga kita dapatkan ini persamaannya yaitu adalah X kuadrat dikurangi 4 X kali H dikurangi H dikali tan theta dikurangi 4 dikali H dikurangi H dikali H sama dengan 0. Nah kita mau memindaruaskan yang mana di sini, yang nilai X kuadrat. Dan intinya nilai pangkat tertinggi di sini kita mau buat jadi seperti ini, X kuadrat dikurangi 4XH dikali maaf bukan ini kita buatnya biar lebih jelas di sini,
4xh dikali tan theta ditambah 4xh kali tan theta dikurangi 4hh ditambah 4h kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita buat jadi seperti ini Pak, 4h kuadrat ditambah 4x tan theta dikurangi h, ya, h besar nih kan, dikali h lagi, ditambah x kuadrat dikurangi 4x h tan theta. Kita akan dapatkan sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat mendefinisikan kan bahwa di sini variabelnya adalah h. Ya, ini h pangkat tertinggi kuadrat. Jadi kita definisikan bahwa ini a, ini b, ini c. Oke. Jadi kita langsung saja ya. Ini kan pasti akan menyerupai dengan persamaan kuadrat pastinya ya kan. Kita buat enter dulu. Ya, ini kan kita buat ke dalam persamaan kuadrat, persamaan tadi yang ini. Nah, sehingga kita dapat bisa menyimpulkan bahwa persamaan ini kan kuadrat nih untuk h ya kan, untuk h. Nah, maka nilai h-nya itu harus berupa nilai real kan? Pasti gitu, dalam matematika dasar juga mengatakan seperti itu jika persamaan kuadrat. Nah, agar persamaan tersebut mempunyai akar-akar real, maka kita harus mendefinisikan bahwa nilai diskriminan ini pasti nggak boleh negatif. Jadi kita mendefinisikan di sini atau kita bisa buat, ini poin penting yang di sini kita buat adalah D di sini nggak boleh negatif ya, atau kita buat diskriminannya itu nggak boleh kurang dari 0. Artinya kita definisikan bahwa D itu kan adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, artinya D-nya itu harus lebih besar dari 0. Ya sudah, kita substitusikan saja di sini. Oke, jadi seperti ini nanti. Jadi kita bisa buatkan bahwa tadi kita buat lagi ya, D itu kan tadi D kuadrat dikurangi 4AC, yang dimana D nya itu harus lebih besar dari 0, yang artinya kita bisa buat tadi dengan mensubstitusikan nilainya ya, ABC nya kita dapat langsung substitusikan saja. Jadi kita bisa buat bahwa 16 dikali x tan theta dikurangi h kuadrat dikuadratkan lagi ya, dikurangi 16 dikali x kuadrat kurangi 4x kali h tan theta ini harus lebih besar dari 0. Nah, ya sudah, kita karena kan ini kan persamaan kuadrat, kita anggap nih a kurang b, kita bisa buat a kuadrat kurang 2ab tambah b kuadrat. Ya sudah, ini basic juga sih. Jadi kita bisa mengalihkan aja nanti sehingga mendapatkan seperti ini, x kuadrat tan theta x kuadrat tan kuadrat theta dikurangi 2x h tan theta ditambah h kuadrat dikurangi x kuadrat ditambah 4xh kali tan theta. Ini harus lebih besar dari 0, ingat ya, ini kan negatif kali negatif positif. Ya udah, kita harus tahu lah, ini kan basic kok ini. Nah, selanjutnya kita mau mengeluarkan x kuadrat dari sini ya, karena di sini ada 2x kuadrat, jadi kita dapatkan nanti jadi seperti ini, x kuadrat dikali tan kuadrat theta dikurangi 1 ditambah 2xh tan theta ditambah h kuadrat, ini harus lebih besar dari 0. Nah, hingga kita membuat seperti nanti kita faktorkan lagi nanti di sini ya. Jadi x tan theta ditambah 1 ditambah h ya, oke, dikalikan lagi x tan theta dikurangi 1 ya ditambah h, ini kan harus lebih besar dari 0 artinya. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ini adalah apa di sini nih, ini adalah suku positif. Suku ini pasti positif ya, suku positif. Dan ini kita harus buat juga bahwa ini adalah sukunya itu pasti negatif.
Nah, kita kan tahu bahwa di awal mengatakan bahwa nilai ini katanya nggak boleh negatif, makanya kita harus mengambil positif di sini, ya. Oke, jadi kita mengambil persamaan ini. Kita lebih sama dengan 0 lebih besar dari 0. Jadi kita substitusikan jadi x tan theta kurang 1 ditambah h ini harus lebih besar dari 0. Artinya kita mendefinisikan bahwa pindah ruaskan lah, jadi x kali 1 kurang tan theta ini harus lebih kecil dari h, ya bisa lah ya. Sehingga kita dapatkan bahwa x itu harus lebih kecil daripada h bagi 1 kurangi tan theta. Oke, sudah. Nah, ini kita dapatkan poin penting dari sini ya, bahwa nilai x itu harus lebih kecil di sini. Nah, selanjutnya kita akan mengambil x ini maksimum ya. X itu akan kita buat maksimum. Karena didefinisikan katanya ditanyakannya di situ adalah bagaimana jarak maksimumnya gitu loh. Di sini kita dibebas ya. Mana tadi? Seberapa jauh lubang yang harus dibuat? Ya. Jadi kita bisa buat di sini x maksimum ya. X maksimum. Nah, artinya jika x maksimum yang memungkinkan ini adalah x h bagi 1 kurangi tan theta seperti yang kita dapatkan tadi ya. Ini kita simpan ke dalam persamaan 6 agar kita gunakan ke dalam bentuk persamaan lainnya. Nah, jadi ketika diskriminannya itu sama dengan 0 dan jaraknya itu pas jika maksimum, maka kita akan definisi atau maka itu pasti apa sih? Pasti nilai D-nya juga pasti akan maksimal. Jadi kita mau mensubstitusikan persamaan 6 dan persamaan 5, mana persamaan 5. Nah, kita akan mensubstitusikan persamaan 6 dan persamaan 5. Ya. Nah, jadi mana tadi persamaan 5 tadi ya? Sudah saya buat belum tadi ya? Oh iya, ini persamaan 5 tadi ya. Ah, ini belum saya buat. Ini persamaan 5-nya. Nah, ini persamaan 5. Jadi kita akan mensubstitusikan persamaan 6 dan persamaan 5 ini. Ya. Jadi kita dapatkan kita substitusikan langsung. Ini dari kompleks. Tapi menarik ya, kita buat yang merah aja lah. Kita buat jadi 4h kuadrat ditambah 4. Substitusikan. Blok h dibagi 1 kurang tan theta dikalikan tan theta dikurangi h dikali h ditambah h bagi 1 kurang tan theta dikuadratkan dikurangi 4 dikali h 1 kurangi tan theta dikali h tan theta sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa ini kita buat lagi jadi ini 4h kita buat kecil lagi ya, 4h kuadrat ditambah 4 dikali 2 tan theta dikurangi 1 dibagi 1 kurangi tan theta ya dikali h ditambah h kuadrat 1 kurangi tan theta kuadrat ya, kita kurangkan ini 4h kuadrat tan theta dibagi 1 kurang tan theta ini kita akan buat sama dengan 0. Selanjutnya kita proses lagi ya, kita kalikan 4 semua sehingga kita dapatkan jadi h kuadrat ditambah 2 tan theta ini kita kurang 1 dibagi 1 kurangi tan theta dikali h kecil ditambah h kuadrat dibagi 4 ya, 4 1 kurangi tan theta serta tan theta kuadrat benar dikurangi h kuadrat tan theta dibagi 1 kurang tan theta ya mendekat karena kita kali 4 semua
Nah, jadi kita bisa buat di sini bahwa ini akan bernilai yang ini A-nya itu harus sama dengan 1, ini B, dan ini nilainya mana tadi? Ini kan H besar H kecil A ini ya ini harus sama dengan C. Nah, kita tahu, kita buat resip. Jika memang belum mengerti nanti bisa diputar ulang kok. Kalau misalnya kita putar ulang video ini bisa kita pahami. Nah, kita masukkan rumus ini. H adalah minus B plus minus akar D agar kita mendapatkan akar-akar kompleks ini. Jadi mana diskriminannya harus lebih besar dari 0 ya. Maaf, D-nya itu harus sama dengan 0. Jadi kita dapat definisikan artinya H itu min B per 2A, karena akar D ini kan pasti sama dengan 0 di sini. Jadi akar 0 ya 0. Nah, jadi kita definisikan bahwa H-nya itu minus B per 2A. Itu sudah kita dapatkan tadi kan mana tadi? Oh my god, not responding. Please. Oke. Nah, tadi kan A ini, B ini, C ini sudah dituliskan lah nilai H-nya di sini agar kita dapatkan. Jadi kita dapatkan H-nya tadi minus 2 tan theta dikurangi 1 dibagi 1 kurang tan theta ya. Ini dikali H ya, dikali 2 kali 1. Jadi kita dapatkan di sini nilai H-nya adalah apa? 1 kurangi 2 tan theta dibagi 2 dikurangi 2 tan theta dikali H. Nah, selanjutnya untuk menentukan syarat ini bahwa ketinggian H ini pasti tidak mungkin sama dengan negatif atau sama dengan 0. Jadi kita bisa buat ini persamaan ini harus lebih besar dari 0 teman-teman, berdasarkan persamaan tadi. Sehingga kita bisa buat di sini bahwa ya kita buat yang merah aja lah ya. Bahwa di sini 1 kurangi 2 tan theta dibagi 2 kurang 2 tan theta dikali H ini harus lebih besar dari 0 pasti. Nah, artinya kita dapat definisikan bahwa nilai tan theta di sini yaitu harus lebih kecil dari setengah. Nah, jadi kita dapat simpulkan daripada persamaan ini bahwa ketinggian H lubang agar jarak D sejauh mungkin adalah ini tadi adalah H adalah 1 kurangi 2 tan theta dibagi 2 kurangi 2 tan theta dikali H. Ini dia ya teman-teman, dengan syarat ya, syarat ini pasti akan ada syarat bahwa tan theta harus kurang dari setengah. Oke, ini dia apa jawabannya. Easy kok aslinya kok, asal kita tahu math das dulu ya pastinya ya. Oke, nah itu untuk soal yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang kedua. Ya, kita baca dulu sini. Ini mengenai energi potensial gravitasi, teman-teman. Ya, baca dulu, baca. Sudah dibaca? Jadi kita baca dulu sini ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai energi potensial gravitasi. Energi potensial. Ya, energi. Jadi gravitasi itu merupakan energi ya. Ada 4 elemen dalam fisika, yaitu adalah energi gravitasi, elektromagnetik, nuklir lemah, dan nuklir kuat. Gravitasi itu
termasuk ke dalam bentuk energi dalam alam semesta ini. Oke, jadi di sini ada soal ya, kita disuruh membuktikan bahwa energi potensial gravitasi benda bermasa M yang terletak pada ketinggian H dari permukaan planet adalah mgh. Jika diasumsikan planet berbentuk bola sempurna berjari-jari R, H lebih kecil dibandingkan R dan G adalah percepatan gravitasi di permukaan. Jadi kita disuruh apa di sini? Membuktikan energi potensial gravitasinya itu benar nggak sih? Nah, jadi di sini kita mau mendefinisikan. Nah, oke, dari sini kita dapat ya konsepnya ya. Nah, bahwa kita mau menjawab di sini bahwa energi potensial gravitasi itu dihitung relatif terhadap permukaan planet. Tentunya jika planetnya dengan ketinggian tertentu itu sangat berpengaruh ke dalam bentuk energi potensial di situ. Jadi energi ini akan sama dengan selisih energi potensial gravitasi di permukaan planet di ketinggian H dari permukaan planet. Nah, jadi kita tahu berdasarkan rumus umum energi potensial, kita bisa buat di sini bahwa rumus umum daripada energi potensial planet dan massa M kita dapat definisikan sebagai berikut, yaitu energi potensial adalah minus G dikali M besar dikali M kecil dibagi R. Ini energi potensial, ini rumus dasar kok di SMA dipelajarkan. Nah, kita tahu bahwa R adalah jarak, M ini M2, M1, nih G ini adalah konstanta gravitasi pastinya. Gravitasi ya. Nah, jadi kita menurunkan dulu sini bahwa energi potensial benda M itu adalah sebagai berikut ya. Delta EP ini artinya kita merupakan suatu selisih dari energi potensial dong. Nah, minus G kali M besar M kecil dibagi R ditambah H yang dikurangi dengan minus G dikali M besar M kecil dibagi R. Nah, selanjutnya kita kalkulasi lagi delta EP menjadi, kita keluarkan GMM ya, GMM kita keluarkan karena sama. Jadi 1 per R dikurangi 1 per R plus H, kurang kali kurang kan positif, ini karena negatif jadi kita balik aja di sini nanti. Nah, selanjutnya delta EP adalah G kali M besar M kecil dikali R tambah H dikurangi R dibagi R kali R tambah H. Nah, jadi kita dapat mendefinisikan delta EP di sini. Delta EP adalah GM besar M kecil dikali H bagi R kali R tambah H. Nah, ya ini dia energi energi potensial delta EP-nya ya, dengan cara menurunkannya. Nah, di sini kita harus tahu ya, karena H di sini kan pasti jauh lebih kecil dari R ya, ketinggian ini kan ketinggian nih, R ini kan jari-jari planet pasti jauh sekali. Nah, maka kita dapat mendefinisikan bahwa H ini kita bisa hilangkan atau kita abaikan saja terhadap R. Yang artinya apa di sini? Yang artinya bahwa R ditambah H itu akan sama dengan apa? R. Itu aja sih. Karena ini nggak berpengaruh gitu loh. Nah, jadi kita dapat mendefinisikan bahwa delta EP adalah apa sih? GM dibagi R kuadrat dikali MH. Nah, artinya apalagi di sini? Yang artinya GM dibagi R kuadrat ini adalah percepatan ya, percepatan gravitasi. Atau kita bisa buat di bawah ini adalah percepatan gravitasi, lah kita buat ini percepatan gravitasi di permukaan planet G. Nah, artinya kita dapat menyimpulkan di sini ya teman-teman ya. Yang artinya kita hapus ini, kita buat di sini lah ya. Kesimpulan sini kita bisa buat kesimpulan bahwa delta EP
sama dengan MGH itu terbukti teman-teman, proven. Begitu. Nah ini bagaimana? Artinya sudah terbukti bahwa energi potensial gravitasi benda ini sama dengan MGH dengan cara mencari turunan daripada suatu energi potensial di situ ya, delta energi potensial. Nah itu untuk energi potensial. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya hambatan udara. Ya, baca-baca. Nah jadi kita mau bahas di sini ya bahwa sebongkah batu kecil bermassa 2,7 kg dilepas di suatu tempat yang sangat tinggi dan jatuh secara vertikal menembus atmosfer. Berdasarkan eksperimen, gaya hambat dirasakan oleh suatu benda diberikan sebagai berikut, di mana ini K itu adalah konstanta, V adalah kecepatan saat, dengan setelah diukur kecepatan terminal itu adalah ini. Batu dijatuhkan di ketinggian 1,5 km dan kecepatan terminal sampai di permukaan laut. Jadi kita disuruh menggambarkan diagram gaya, kita disuruh mencari K, kita disuruh mencari kerja atau worknya, usahanya lah. Kita disuruh kerja sama seperti itu, tapi diasumsikan bahwa dengan menghitung pertambahan suhu batu. Dan yang terakhir itu kita mencari kalor, persatuan waktu di sini. Ya, jadi kita akan membahas daripada soal yang pertama ini. Ya, jadi yang pertama itu kan disuruh menggambarkan diagram. Nah, kita menganggaplah di sini ada batu ya. Nah, di sini batu ya, stone misalnya. Nah, batunya itu dijatuhkan. Ya, kalau misalnya dijatuhkan, jika dia di ketinggian H di sini, yang misalkan di ketinggian H, ya, tentu pasti ada suatu percepatan ya. Percepatan yang dimana membuat batu ini jatuh. Ya, percepatannya itu adalah minus G pasti. Nah, artinya di sini ada A, yaitu sama dengan minus G. Nah, terus gaya apa di sini katanya? Gaya hambatnya. Gaya hambatnya apa tadi? KV kuadrat. Artinya kalau misalnya gaya hambat itu pasti berlawanan dengan gaya gravitasi. Jadi kita mendefinisikan bahwa ini gaya Fp atau gaya geseknya itu adalah konstanta dikali kecepatan kuadrat. Nah, jadi untuk yang pertama gambarnya itu adalah sebagai berikut ya. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, selanjutnya yang kedua tadi disuruh mencari apa? Mencari nilai konstanta. Oke, ini basic aja. Nah, untuk menghitung konstanta, kita pertama-tama harus meninjau kecepatan terminal. Ya, berdasarkan definisi kecepatan terminal, yaitu apa? Kecepatan akhir batu, di mana pada kecepatan ini resultan gaya arah vertikal ini yang bekerja itu harus sama dengan 0. Ya, itu kita harus definisikan ya. Nah, artinya batu itu jika percepatan sama dengan 0 di sini, resultan gaya vertikal sama dengan di sini, artinya dia tidak memiliki percepatan lagi di sini. Ya, artinya kita dalam mendefinisikan bahwa mg di sini, ya mg di sini jika kita kurangkan dengan nilai hambatnya gitu loh. Ya, ini kita harus buat sama dengan ma. Ya, karena dia tidak memiliki apa, sehingga kita definisikan ini akan sama dengan 0. Artinya kita mendarwahkan saja, atau kita bisa buat BMG adalah apa sih? K dikali PT kuadrat, atau apalagi, atau kita dapat definisikan bahwa nilai K adalah MG dibagi PT kuadrat. Ya udah, itu aja sih. Nah, karena nilai-nilai ini ada semua, ya sudah tinggal substitusikan saja terhadap nilai-nilainya agar mendapatkan konstantanya. Jadi kita akan dapatkan bahwa tadi masanya sama dengan 2,7 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dibagi 51 kali meter per sekon kuadrat, karena kuadrat ini.
Jadi kita akan dapatkan hasil nanti sama dengan 0,0117 3 kg per meter. Artinya kita mendefinisikan bahwa K ini akan sama dengan apa? 0,01 kg per meter. Nah, itu untuk jawaban yang B ya. Bagaimana kita mau mencari H-nya, konstantanya. Next. Nah, yang C itu disuruh mencari work-nya. Maaf ya, work ya saya sebut ya. Kerjanya, usahanya. Nah, jadi yang C itu gampang saja sih. Nah, dia disuruh mencari kerja, artinya kita mendefinisikan bahwa kerja itu apa sih? Kerja itu adalah negatif kan? Negatif dari perubahan energi potensial. Bener gak sih? Nah, artinya kita mendefinisikan bahwa nilai W itu harus minus delta EP. Ini dia apa namanya kerja itu. Nah, artinya kita buat lagi di sini bahwa minus mg HF dikurangi mg HI. Langsung saja W-nya adalah kita keluarkan mg H1 kurang HF. Sudah kita dapatkan bahwa mgh terbukti proven. Artinya kita definisikan bahwa signifikan saja jadi 2,7 kg 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 1500 meter, dimana usahanya didapatkan 39.690 joule. Nah, yang mesti dapat gampang. Next, kita enter ini agar kita sini. Nah, selanjutnya kita mau mencari yang D. Ini lumayan kompleks. Ya, di sini katanya yang D disuruh apa, cari apa sih? Disuruh jika seluruh kerja yang diberikan gaya berat diubah menjadi kalor. Ini pasti ada kaitan kalor. Wow. Tapi kita harus pahami di sini. Jadi kita harus pahami bahwa seluruh kerja gravitasi di sini, kerja gravitasi akan diubah menjadi Q atau kalor. Ya. Nah, maka kita dapat mendefinisikan bahwa Q itu akan kita definisikan sebagai W, atau Q itu kan MC delta T ya. Ini kalor rumus kalor. Jadi kita mendefinisikan bahwa delta T itu adalah usaha dibagi MC. Udah kita substitusikan jadi 39.690 dibagi massa tadi 2,7 dikali 800 joule per kilogram. Ya. Ini bukan ada diketahui ya, artinya delta T di sini kita dapatkan apa? 18,375 Kelvin. Aku bantu. Nah, itu yang D. Oke, nah yang E. Ini yang menarik. Ya, kita mau mana nih, panjang nih. Untuk yang E, nah di sini tadi E disuruh tanya apa nih? Yang E itu ditanya kalor persatuan waktu yang diubah ketika sejauh 1,5 km. Wow. Nah, jadi gini. Jadi pertama-tama kita harus meninjau dulu dong ke dalam persamaan graf waktu, ya kan? Ya, kita harus meninjau dulu dong. Meninjau ke dalam persamaan graf waktu. Graf waktu. Artinya kita bisa buat di sini. Jadi mg dikurangi kVt kuadrat adalah ma, kan gitu. Sigma F sama dengan ma gitu loh. Nah, jadi kita bisa buat lagi, jadi mg dikurangi kv kuadrat adalah m dikali turunan v terhadap waktu, kan gitu. Kita mau mencari dt-nya di sini, sehingga kita dapatkan bahwa dt di sini adalah m per k dikali dv dibagi mg per k dikurangi v kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan ya. Artinya kita
Selanjutnya kita mau apa kan ya? Kita mau mengintegralkan kedua ruas. Kalau mengintegralkan kedua ruas, sehingga kita dapatkan ini apa namanya? Kita integralkan terhadap waktu ya. Ini kan dt kan. Kita integralkan terhadap waktu. Kita keluarkan m per k nya ini. Kenapa kita keluarkan? Karena konstanta. Jadi kita bisa buat jadi m per k adalah integral dari kecepatan dv per mg per k dikurangi v kuadrat. Nah gitu. Nah selanjutnya ya sudah, kita udah mengintegralkan kedua ruas misalkan. Jadi kita ini kan dt, kita integralkan jadi t nih. Jadi t adalah m per k integral dari 0 ke vt adalah dv mg per k dikurangi v kuadrat. Oke, ini dia. Ini persamaannya ya. Kita apa ini? Kita simpan aja sini. Kita buat lagi aja lah. Jadi kita dapatkan bahwa nilai t-nya adalah m per k integral dari 0 sampai vt dv dibagi mg per k dikurangi v kuadrat. Ya, ini dia persamaan t-nya ya. Nah, jadi kita mau menggunakan rumus integral di sini. Bagaimana caranya? Seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan rumus integral, kita harus tahu di sini ya. Konsep penting bahwa integral du dibagi a kuadrat dikurangi u kuadrat. Ini harus sama dengan 1/2 apalagi 2a ln mutlak u plus a per u minus a ditambah c ya. Ini harus penting. Nah, kita akan menggunakannya di sini. Nah, kita tahu bahwa yang harus kita ketahui di sini bahwa a itu adalah mg dibagi k dan u itu adalah v. Nah, kita harus tahu di sini kondisi penting. Nah, ya sudah, kita substitusikan saja di sini teman-teman. Jadi integral dari 0 ke vt dikali dv per mg per k dikurangi v kuadrat. Ini kita akan integralkan ya, akan sama dengan 1/2 akar mg per k dikali ln mutlak pt ditambah akar mg per k. Kita substitusikan pt dikurangi akar mg per k. Dikurangkan apa tadi sih? Dikurangi 1/2 akar mg per k ln 0 ya, 0 ditambah akar mg per k dibagi 0 dikurangi akar mg per k. Selanjutnya kita apakan? Kita buat seperti ini. 0 ke vt dv per mg per k dikurangi v kuadrat akan sama dengan 1/mg per k pangkat setengah dikali ln mutlak pt ditambah akar mg per k pt kurangi akar mg per k ya, mutlak lagi. Nah, jadi kita dapat mendefinisikan bahwa nilai t adalah m per k 1/2 akar mg per k dikali ln mutlak pt tambah akar mg per k dibagi pt kurang akar mg per k mutlak. Nah, di sini kita bisa proses lagi sehingga mendapatkan nilai t di sini. Ini hasil akhirnya sebenarnya sudah dapatkan
nilai P-nya adalah setengah akar M per Kg dikali ln mutlak PT tambah akar Mg per K dibagi PT kurang akar Mg per K mutlak. Ya udah, ini aja sih kita dapatkan. Kita udah, karena di sini udah diketahuinya, tinggal kita substitusikan saja sebenarnya. Jadi kita dapatkan bahwa nilai P adalah setengah akar 2,7 kg 0,01 kg per meter dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali ln 51 meter per sekon kuadrat ditambah akar 2,7 kg 9,8 dibagi berapa nanti? 0,01 ya, dibagi sama sih, karena ini cuma membedakan bentuknya aja. 7 kg 9,8 dibagi 0,01 kg per meter, hingga kita dapatkan persamaan P nya setengah dikali 2, dikali 5,25 ln 51 meter per sekon ditambah 51,4 meter per sekon 51 meter per sekon dikurangi 51,4 meter per sekon. Jadi kita dapatkan nilai P adalah 14,56. Oke. Nah, itu untuk yang soal ini ya. Gampang. Intinya kita ini kan dari ketahui kan bagaimana cara mendapatkan rumusnya. Ya udah, kita integralkan aja. Ini A dan B nya udah ada sih, udah langsung saja nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai silinder terangkat. Ini lumayan panjang ya, tapi menarik. Ini silinder terangkat. Nah, di sini ada sebuah silinder tipis yang bermassa M. Nih, silinder tipisnya ini. Dengan radius R, ya, dengan radius R. Diletakkan di lantai datar. Di sisi kanan, sisi kiri dipasang poros. Ya, bebas gesekan di sini, harusnya bebas. Oke, ditanya apa sih kecepatan gaya normal, yang B hitung kecepatan sudut, yang C nilai minimum, yang D nilai NPM. Oke, jadi di sini kita harus tahu dulu konsepnya ya. Nah, di sini kan tadi kita bisa ada benda di sini silinder, di sini ada homogen. Nah, jadi kita bayangkan di sini ada lingkaran. Ya, artinya yang awalnya itu tadi kan gini. Dia di sini nih homogennya tuh, maaf kejauhan. Ini kan awalnya kan homogennya. Nah, terus dia itu ditarik gitu loh, ditarik bilang enggak, maksudnya dibawahin, nanti akan jadi seperti nanti ya homogennya gini loh. Nah artinya di sini ada sudut theta dong, sudut theta. Jika dia ditarik dengan gaya, maksudnya diberikan gaya ke sini, ya misalkan ada gaya F di sini, atau misalkan diberi gaya gini kan, nah pasti akan ada di sini yang membuat silinder ini terangkat nanti, dikarenakan seperti gini lah. Misalkan kita kan ini ada tuas, ya kalau misalkan diberi gaya ke sini ya, pasti akan membuat batu ini pasti akan terangkat gitu loh. Jadi ada gaya hukum Newton berapa coba yang tentang katrol itu. Nah, itu penting itu ya, ada kaitannya dengan di sini. Pasti ada gaya di sini yang berkaitannya adalah F. Di sini ada gaya F yang di sini yang bisa mengangkat gaya ini. Yang mengangkat batu ini. Maaf, silinder ini.
Nah, mengangkat berat apa sebesar W. W-nya apa? Mg. Gitu loh. Nah, gitu. Jadi, kita mau meninjau ke dalam bentuk ininya ya. Tadi kan gini nih. Iya, gini kan tadi. Ini kan posisi awal. Terus begini. Yang berubah dia. Di arah kesini ini kan posisi awal nih. Dikesinikan dengan sudut theta. Nah, pasti ini kan ada massa nih kan, massa homogennya itu sebesar apa sih? Mg beratnya. Nah, ini ada gaya F dan ada di sini apa namanya itu sudutnya. Sudutnya itu adalah omega. Kecepatan sudutnya, maaf. Nah, jadi dari konsep ini konsep yang tadi kita jelaskan bahwa tongkat itu akan cenderung menekan silinder ya. Tadi ini tongkat tadi itu pasti akan cenderung menekan silinder. Ini kan pasti saling timbal balik ya, dan sebaliknya pasti. Nah, silinder akan cenderung itu pasti akan mendorong tongkat ya ke arah luar. Jadi akan ada suatu aksi reaksi di situ, gitu loh. Nah, jadi kita dapat mendefinisikan di sini bahwa mass mg cos theta dikurangi f ini akan sama dengan setengah m omega kuadrat dikali r ya. Kita pindah ruaskan ini agar mendapatkan nilai f, sehingga kita dapatkan mg cos theta dikurangi setengah m omega kuadrat dikali r. Nah, kecepatan sudut tongkat ini akan kita buat sebagai fungsi sudut theta. Kenapa? Karena bisa kita cari dengan hukum kesetaraan energi, teman-teman. Nah, kita akan buat ini ke dalam bentuk kesetaraan energi ya, EMA sama dengan EMB. Jadi, kita bisa buat ini ke dalam bentuk kesetaraan energi. Kesetaraan energi kita not responding. Ini kesetaraan energi yang berarti kita bisa buat di sini bahwa setengah mg kali r ini akan sama dengan setengah mg dikali r cos theta ditambah setengah dikali sepertiga r kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, kita mau mencari nilai omega kuadrat di sini ya. Omega kuadrat sehingga kita dapatkan omega kuadratnya adalah 3G dibagi R dikali 1 kurang cos theta. Nah, sudah, omega kuadratnya kita sudah dapatkan. Tinggal kita substitusikan ke situ sehingga kita dapatkan nilai F-nya adalah mg cos theta dikurangi setengah m 3G per R dikali 1 kurang cos theta dikali R. Nah, selanjutnya kita apakan? F ini adalah mg cos theta dikurangi 3/2 mg ditambah 3/2 mg cos theta. Ini kan kita bisa proses lagi kan, mg cos theta ini kita jumlahkan 1 tambah 3/2 jadi kita dapatkan F nya apa? 5/2 mg cos theta dikurangi 3/2 mg. Ini dia. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah dapat nih nilai F nya tadi kan. F nya tadi sama dengan 5/2 mg cos theta dikurangi 3/2 mg. Nah, selanjutnya kita akan meninjau gaya-gaya pada silinder untuk arah vertikal ya. Jadi kan ada aksi reaksi di situ ya, kita tahu lah ya sebagai anak ini karena kita soal olimpiade, jadi kita harus menganggap bahwa soal basic itu udah kita pahami. Jadi sini ada N jaga normal dikurangi massa gravitasi, ini kan berbeda ini ya, jadi kurangi 2F cos theta sama dengan ini. Kenapa 2? Karena yang berkaitan itu ada dua gaya, maksudnya dua balok homogen. Misalkan seperti ini, kita ulas lagi lah ya. Ini kan W ya, W nya itu kan mg, ini gaya normal. Nah, terus ini ada balok, ini cos theta tadi ya, cos theta. Ini kan ini balok 1, ini balok 2.
Itu jadi buat nih 2 kali F kali cos theta karena kita bentuk ke dalam horizontal gitu loh. Ini gaya normal dikurangi gaya berat. Itu konsepnya. Saya menganggap kita udah mengerti mengenai hal ini. Nah, jadi kita bisa buatlah seperti ini. Pindah ruas kan agar mendapatkan N. Jadi NG ditambah 2 kali 5 per 2. Jadi tuliskan nilai F ya. 5 per 2 MG cos theta dikurangi 3 per 2 MG dikali cos theta. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan nilai N nya apa? Jadi maka dapat N adalah MG ditambah 5 MG cos kuadrat theta dikurangi 3 MG cos theta. Oke, ini untuk nilai yang A. Bagaimana sih mencari gaya normal? Ini gaya normalnya. Ya, gampang. Nah, selanjutnya yang B. Nah, ditanya MB itu apa sih? Kecepatan sudut tongkat ketika gaya normal. Oh, gaya normalnya minimal. Kalau saat gaya normal minimal ya, minimal. Maka kita dapat mendefinisikan bahwa diferensial N terhadap sudut itu harus sama dengan 0 dong agar minimal kan? Ya sudah, kita bisa definisikan. Jadi seperti ini bahwa dn dibagi d theta ini kan kita keluarkan d per d theta nya. Jadi d per d theta dikali mg ditambah 5 mg cos kuadrat theta kurang 3 mg cos theta ya. Kita mau mensubstitusikan nilai ini ke sini kan gitu. Ya, selanjutnya kan dn per d theta ini kita akan sama dengan ke 0 kan, jadi minus 10 mg sinus theta cos theta ditambah 3 mg sin theta. Ya udah sih, langsung saja, ini kan udah ada apa, jadi kita dapat definisikan bahwa nilai cos theta ini adalah 3 per 10 ya. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai cosnya, sudutnya. Nah, jika kita sudah mendapatkan nilai sudut terkecilnya, maka kita bisa mensubstitusikan ke dalam bentuk omeganya ya. Jadi kecepatan sudut itu kan omega kuadrat ya, yaitu tadi kan kita dapat bahwa 3G substitusikan ya, R langsung saja 1 kurang 3 per 10. Ini kan 1 kurang cos theta tadi, sehingga kita dapatkan W nya itu apa? Akar 3G per R dikurangi 3 kali 3 ya, 3 kali 3 G dibagi 10 12 per 20. Kita dapatkan bahwa 9 kali 3 21, jadi akar 21 maaf begini lah, kita hapus lagi. Kita dapatkan tadi kan W kuadrat adalah 3G per R 1 kurang 3 per 10. Sudah, langsung saja 21G ya per 10 R. Ini kita anggaplah sudah kita akarkan. Ya udah, ini ya untuk persamaan yang B. Nah, selanjutnya kita mencari yang C. C itu menilai nilai minimum gampang. Nilai minimum itu ya sudah, kita buat bahwa N minimal itu adalah mg ditambah 5 mg kali 3 per 10 kuadrat. Itu kalau misalnya nilai minimum itu adalah mensubstitusikan sudut terkecil. Ya udah, tadi kan cos theta nih, mg cos theta kita substitusikan dikurangi 3 mg cos theta, tadi cos theta nya 3 per 10. Jadi kita dapatkan N min nya adalah mg dikurangi 9 per 20 mg. Oke.
ini ya, ini beda nih M1 dan M2, itu yang C. Nah untuk yang D itu apa pertanyaannya? Hitung nilai M per M, ya udah dideduksikan aja sih. Kita kan tahu bahwa nilai ini kan ini sama dengan 0, kita buat seperti ini. Ini sudah kita deduksikan, ini kan M1 M2, kita pindah ruaskan sehingga kita dapatkan M besar bagi M kecilnya itu adalah 9/20 ya. Oke, demikianlah kalau ada pembahasan mengenai apa namanya pelatihan yang cukup kompleks. Semoga dari video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami memperdalam ilmu tentang kompetisi ini. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.